التسديد الآن في التسديد الأندلسي بعدها لأول مرة في قبل النهائي المنتخب. Sejarah baru tercipta bagi sepak bola tanah air. Timnas U23 berhasil melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan Korea lewat adu penalti. Butuh waktu hingga penendang ke-12 untuk menentukan pemenang di antara kedua tim. Setelah bermain imbang 2-2 di waktu normal, laga Indonesia versus Korea harus ditentukan lewat adu penalti. 2 gol Indonesia semua diciptakan lewat Rafael Strike, di mana gol pertamanya dibuat dengan sangat indah melalui tendangan dari luar kotak penalti. Kemenangan ini tentunya merupakan kemenangan besar bagi Indonesia, karena selain berstatus sebagai salah satu raksasa Asia, Korea juga mulus melaju ke kuarter final dengan kemenangan 100% di babak penyisihan. Inilah faktor kunci kemenangan Indonesia atas Korsel. Kembalinya Nathan Choaon. Tidak bisa dipungkiri, kembali bermainnya Nathan Choaon setelah diizinkan oleh klubnya Heerenveen menjadi faktor kunci yang membuat lini tengah timnas bisa mengimbangi permainan Korea Selatan. Duetnya bersama Ivar Jenner sebagai double pivot membuat lini tengah bermain sangat nyaman menghalau serangan Korea serta membangun serangan yang membahayakan gawang lawan. Bayangkan jika lini tengah timnas melawan Korea tanpa kehadiran Nathan, bisa jadi Korea akan dengan mudah leluasa melakukan serangan lewat lubang yang ditinggalkan Nathan. Karena selain sebagai pengatur serangan di lini tengah, perannya memutus serangan bersama Ivar Jenner terbukti saat pertandingan melawan Jordania. Bisa saja sih Justin Hapner menggantikan perannya, namun itu juga memiliki konsekuensi akan menyebabkan lini belakang Indonesia menjadi kurang kuat. Jadi, beruntunglah Indonesia karena akhirnya klub Nathan saat ini bermain yaitu Heerenveen mengizinkan Nathan bermain hingga laga terakhir timnas nanti berjuang. Rafael Strike on fire. Faktor berikutnya yang menghasilkan kemenangan timnas yaitu tampil bagusnya Rafael Strike dalam mengobrak-abrik pertahanan Korea. Ia juga berhasil memanfaatkan peluang yang ia dapat menjadi 2 gol yang sangat penting. Sempat dikritik karena belum menciptakan gol di seluruh pertandingan yang telah ia jalani, kali ini Rafael tampil menggila. Gol pertamanya dari jarak yang lumayan jauh memperlihatkan insting dan kualitas seorang striker dalam dirinya. Di luar itu, pergerakannya baik dengan dan tanpa bolanya itulah yang membuatnya bisa menciptakan peluang bagi pemain lainnya. Inilah alasan kenapa STY tetap memilihnya sebagai striker utama. Karena selain diharapkan gol lahir dari kakinya, perannya sebagai false nine, bahkan winger, hingga terkadang menjadi orang pertama yang membantu pertahanan inilah yang membuat Rafael terlihat istimewa dibanding striker lain di timnas saat ini. Kokohnya lini belakang. Lini belakang yang dikomandoi oleh Rizky Ridho juga menjadi faktor yang tak kalah penting. Duetnya bersama Justin Hapner masih menjadi momok yang menakutkan bagi striker lawan. Hanya saja, formasi 3 bek yang diterapkan STY belum maksimal karena sejauh ini bek ketiga antara Komang dan Ferrari belum menunjukkan penampilan yang solid untuk membantu pertahanan. Terbukti dari gol pertama Korea yang berawal dari kesalahan koordinasi antara Komang dan Rio di sisi kanan pertahanan Indonesia. Namun beruntung, hampir di seluruh waktu pertandingan, Rizky Ridho dan Justin Hapner tampil tenang dan bisa membuat lini belakang Indonesia lebih nyaman. Dan jangan dilupakan peran Hernando Ari sebagai penjaga gawang. Walaupun kali ini ia tidak tampil sebaik laga sebelumnya, tapi keberhasilannya memblok 2 penalti Korea berperan besar meloloskan Indonesia ke babak semifinal. Hernando Kang Stamina dan mental pemain yang kuat. Faktor terakhir yang tak kalah penting yaitu tentunya stamina dan mental bertanding dari para pemain.
Stamina yang jauh lebih kuat membuat pemain timnas kini bisa memainkan sepak bola selama 90 menit, bahkan lebih dengan kualitas yang hampir sama. Tentunya ini sangat membantu dalam game plan yang telah dibuat oleh STY. Selain itu, mental bertanding untuk selalu fight dan berusaha menang sangat membantu dalam menjalankan strategi dan akhirnya membuahkan kemenangan timnas atas Korsel. Dan juga tidak lupa, faktor utama dari kemenangan malam tadi adalah sang pelatih STY dengan strategi dan pemilihan pemain dari awal pertandingan hingga babak adu penalti. Dengan lolosnya Indonesia ke semifinal Asia Cup ini, membuat timnas selangkah lagi menuju Olimpiade Paris 2024. Jika mereka mampu melaju setidaknya ke babak final, maka sudah dipastikan Indonesia akan bisa bermain di Olimpiade tanpa jalur playoff lagi. Semoga sejarah hari ini lolos ke semifinal, bisa berlanjut ke sejarah baru lainnya dengan lolos ke babak final, dan bukan tidak mungkin Indonesia bisa menjuarai Asia Cup 2024 ini. Mari kita dukung dan doakan timnas Garuda terbang lebih tinggi lagi ya guys. Hello guys! Today we won against South Korea and we go to the semi-final. Let's go! Go to Paris! Writing history. Thank you fans!